Selamat sore Bapak Ibu, kita ketemu di kelas webinar tentang review saham dan peluang-peluang saham, khususnya saham Amerika atau US Stock. Baik, mungkin saya sapa dulu karena ada beberapa partisipan atau investor yang baru join ini. Salam kenal, nama saya Fauzan, salah satu tim analis dari PT First State. Baik, kita langsung aja ke share screen ya untuk menyingkat waktu karena sudah ada beberapa request ya atau pertanyaan yang masuk ke WA kita untuk dibahas di review tentang saham. Ada saham Boeing ya, Boeing, eh, Nike, Apple, Meta, Alibaba, wah, requestnya banyak ya. Dan Bapak Ibu yang pingin request saham khususnya US Stock, silakan klik atau chat di kolom pertanyaan di Q&A boleh atau di kolom chat. Nah, nanti kita akan bahas. Baik, kita langsung aja ke share screen. Seperti biasanya kita akan bagi dua sesi. Sesi pertama kita akan bahas tentang analisa fundamental. Dan nanti sesi kedua kita lanjut langsung ke analisa teknikal. Baik, kita akan mulai tentang pembahasan informasi data penting minggu ini. Dan tepatnya itu nanti malam kita dihadapin data penting yang namanya core PCE. Nah, di sini saya buka economic calendar dengan source investing.com ya. Tanggal 30 November kita dihadapin data penting yaitu core PCE inflasi, di mana semua market, semua investor tertuju dan menunggu data ini. Karena data ini dianggap sangat penting sekali kaitannya dengan inflasi ya, dan juga dijadikan sebagai acuan atau indikator tentang kebijakan The Fed di bulan-bulan yang akan datang. Biasanya nanti tertuang di SEP yang akan dirilis di pertemuan The Fed tanggal 14 Desember. Nah, nanti The Fed akan mengeluarkan yang namanya summary economic projection ya seperti ini. Nah, jadi SEP ini penting bagi saya untuk menganalisa sebuah market ya, karena acuannya di sini ya, SEP ini The Fed yang mengeluarkan dan biasanya ini keluar setiap 2 kali pertemuan, bukan setiap pertemuan ya. Ini yang saya jadikan acuan SEP September ya, September bulan lalu, pertemuan di yang 2 bulan yang lalu. Nah, nanti di Desember akan mengeluarkan SEP ya. Ini yang saya jadikan pegangan ya. Oke. Nah, di sini variabel yang kita lihat ya, summary economy projection-nya. Ini ada 4 variabel, ada GDP, GDP kemarin udah dirilis naik ya. Nah, terus unemployment rate 3,8, PCE inflasi 3,3, kemarin sudah dirilis 3,1 ya. Kenapa saham naik ya? Terus US dollar melemah ya, karena PC inflasi kemarin dirilis turun, indikasinya ke inflasi ya. Kalau PC inflasi turun berarti ya inflasinya turun ya. Kaitannya nanti ke suku bunga ya. Kalau inflasi dirilis turun, kemungkinan suku bunga tidak dinaikkan lagi. Bahkan ada potensi pemangkasan suku bunga dipercepat. Oke. Nah, dan variabel terakhir yaitu core PCE inflasi ini. Ya. Nah,
target median 2023 itu 3,7. Sebenarnya sudah tercapai ya untuk 2003. Ya, kenapa? Karena KUR PCE yang dilihat ini yang YOY ya tahunannya ini. Nah, ini KUR PCE bulan Oktober, rilisnya November ya. Yang lalu 3,7 ya di sini ya. Saya kalau buka pakai trading ekonomik ya, yang bulan lalu 3,7, sedangkan konsensus ya ini forecast atau perkiraan 3,5, jadi turun. Oke. Aktualnya nanti malam ya. Aktualnya itu nanti malam jam 21.30, jam 21.30 kita ya ini ya. Nanti pas open market. Nah, nanti biasanya saya akan langsung rilis, saya langsung infokan di channel kita yaitu 168 News ya. Nah, di sini semua data penting biasanya saya akan informasikan di sini Bapak Ibu. Silakan join di channel Telegram 168 News ya. Informasi saham di sini saya akan update ya. Oke, kita tunggu aja nanti KUR PCE-nya. Harapan saya aktualnya dirilis turun sesuai forecast 3,5 bahkan di bawahnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jika aktualnya nanti, saya pakai trading ekonomik ya, jika aktualnya nanti dirilis sesuai konsensus atau perkiraan 3,5, berarti inflasinya sudah bagus turun ya di sesuai perkiraan. Bahkan target inflasi tahun 2003 sesuai SEP ini 3,7 sudah tercapai sebenarnya ya. Kalau dirilis 3,5, apa dampaknya terhadap saham? Saham berpotensi akan lanjut naik karena kaitannya suku bunga. Pertemuan yang akan datang, yaitu tanggal 14 Desember, kemungkinan besar tidak dinaikkan. Oke, dan di sini saya sudah lihat di CME Group, ya, ini source-nya, 95,8%, ya, probabilitasnya ini tidak dinaikkan, tetap di kisaran 5,25-5,5. Dipertahankan tetap ya, tidak dinaikkan. 4,2 menaikkan ya, dan ini berubah-ubah tadi bagi 97, bahkan setelah rilis inflasi yang kemarin ya tanggal pertengahan bulan ini sempat 9,9%. Jadi ini probabilitasnya berubah terus sesuai data-data yang keluar ya. Nah, ini menunggu data nanti. Jika data nanti malam KUR PCE-nya ini dirilis turun, nah, ini akan naik bisa 99%. Jadi kalau ditanya suku bunga, Pak, suku bunga Amerika nanti tanggal 14 Desember apakah dinaikkan atau tidak? Berdasarkan data saat ini tidak dinaikkan 95,8%, dan saya menunggu data nanti malam. Ya, kalau nanti malam KUR PCE-nya aktualnya 3,5, kemungkinan besar bahkan 99% tidak akan dinaikkan. Oke, karena inflasinya turun. Nah, terus yang kedua, bagaimana kalau keluarnya 3,6? Nah, karena ketika data dirilis, ini banyak pertanyaan yang masuk. Pak, datanya keluar nanggung. Data keluarnya bagus, data keluarnya jelek. Saya akan bahas di kelas saham ya. Jika keluarnya nanggung 3,6 di atas perkiraan, di bawah previous atau sebelumnya, menurut saya itu masih kategori bagus. Menurut saya ya. Kenapa? Ya turun dari sebelumnya ya. Bahkan kalau kita lihat historinya ya, data inflasi ini turun drastis ya. Memang targetnya masih jauh 2% ya. Target normal inflasi Amerika itu 2%. Oke. Kenapa saya masih bilang kategori bagus ketika keluarnya tanggung 3,6? Karena masih di bawah
3,7 ya. Ini kan target median tahun 2003 yang dikeluarkan The Fed. The Fed tidak menargetkan banyak. Tahun 2023 sampai akhir, KUR PCI-nya 3,7. Jadi kalau nanti keluar 3,6, ini masih kategori bagus. Oke. Nah, selanjutnya, Pak, nanti kalau keluarnya 3,7 atau di atasnya, berarti naik dong inflasinya. Kalau di atasnya 3,8 lah ya, atau 3,9 ya, nah, kemungkinan saham akan terkoreksi lagi. Kenapa? Karena nanti kaitannya, nah, ini akan turun ya. Kemungkinan besar tetap ya akan dipertahankan masih, tapi ya pemangkasan suku bunganya tahun depan akan lama kalau inflasinya ini dirilis naik. Oke. Jadi ini yang nanti yang jadikan acuan KUR PCI ini. Karena penting sekali Bapak Ibu kaitannya nanti ke federal fund rate-nya yang akan datang ya. Saat ini federal fund rate-nya ya, the Fed ini ya punya acuan ya tahun depan dia akan memangkas tahun 2024 ini ya kita lihatnya 5,1. Sekarang 5,25 sampai 5,5 kisarannya. Berarti hanya terjadi 2 kali pemangkasan aja tahun depan. Ya, oke, kecil ya. Kenapa saham eh, naiknya bisa terbatas bahkan terkoreksi karena suku bunga wah mangkasnya sedikit hanya 2 kali. Nah, tapi kalau nanti malam core PCE-nya turun, nah, sekali lagi ini penting sekali, bisa aja SEP yang akan dirilis, yang akan dikeluarkan The Fed di tanggal 14 Desember, ya bulan depan, pertemuan The Fed itu suku bunga nanti ya tanggal 14 Desember akan merevisi ini, ya akan merevisi federal fund rate-nya. Ya, ini harapan saya, harapan kita bersama, ini akan direvisi di bawah 5,1, misalkan 4, sekian, berarti pemangkasan suku bunga lebih banyak dipercepat. Nah, kaitannya sama saham apa Pak? Ketika suku bunga dipangkas, ya dipertahankan aja saham naik, apalagi dipangkas. Oke, karena selama ini saham turun 2 tahun dan tahun kemarin bahkan awal tahun ya karena inflasi tinggi, suku bunga dinaikkan secara agresif. Nah, kenapa saham-saham terkoreksi? Ya, nah, ketika inflasi sudah turun, oke, ketika inflasi sudah mulai turun, suku bunga sudah mulai masuk ke terminal rate ya istilahnya, sudah dipertahankan, saham sudah mulai naik. Nah, dan tema sore ini kenapa saya ambil juga Santa Rally ya. Jadi di sini mana ada ya. Oke, jadi Santa Claus Rally ya, karena biasanya ya jadi Santa Claus Rally ini kan istilah aja di pasar modal ya. Nah, biasanya kalau kita lihat dari historinya, setiap masuk di penghujung akhir tahun ya. Nah, saham-saham itu kebanyakan tidak pasti ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan ini potensinya naik. Alasannya ya masuk ke fenomena yang namanya Santa Claus Rally. Karena di akhir tahun ini musim belanja, musim liburan ini sangat tinggi sekali. Ya, oke. Nah, jadi di fenomena Santa Claus Rally akhir tahun ini, prediksi saya, ya, karena bertepatan dengan nanti juga rilis data penting plus suku bunga juga, ya. Nah, ini akan terjadi benar-benar potensinya ya, nah, potensinya ini benar-benar akan terjadi saham benar-benar naik bullish. Karena yang pertama dasarnya inflasi turun. Nah, nanti malam ya kuncinya ya. Kalau nanti malam benar-benar 3,5 atau di bawahnya, nah ini adalah poin positif kabar bagus untuk saham. Plus ya, yang kedua,
suku bunga nanti kaitannya di tanggal 14 Desember tidak akan dinaikkan, bahkan kemungkinan SEP akan direvisi, pemangkasan suku bunga tahun depan akan dipercepat dan diperbanyak. Dan ini di sini sudah saya lihat ya, Bapak Ibu kalau lihat Fed Watch Tool-nya di CME Group, ya, tinggal klik di sini ya, 31 Januari. Nah, di sini sudah mulai 4% pemangkasan ya, yang awalnya dulu tidak muncul ya probabilitasnya, sekarang sudah muncul 4% ya. Maret tambah besar ya. Nah, 44,5% sudah mulai dipangkas suku bunga ya sementara. Yang sebelumnya ini belum muncul pemangkasan. Pemangkasan itu terjadi tahun 2024 sebelumnya ya, bukan bulan ini. Saya cek, saya pantau terus di CME Group, baru terjadi di bulan Mei ke atas, Juni lah ya, pertengahan tahun. Nah, sekarang sudah mulai dipercepat ya, karena inflasi seiring dengan data inflasi yang turun ya, Mei ya prediksinya bahkan lebih tinggi sudah. Oke, kita tunggu aja ya data nanti malam ya, core PCE inflasi ini. Itu data penting minggu ini ya yang akan dirilis nanti malam. Nah, kalau ada pertanyaan tentang data penting, silakan Bapak Ibu ya cek nanti. Ya, nanti saya akan info kalau Bapak Ibu ingin melihat secara langsung sendiri tentang rilis datanya. Bapak Ibu bisa install aplikasi investing.com, terus cari economic calendar, terus filternya data Amerika aja ya. Nah, nanti ini rilisnya tepat waktu. Atau saya akan posting, saya akan kirim ke 168 News nanti. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kita lanjut aja untuk data penting minggu ini saya anggap clear. Ini ada pertanyaan suku bunga. Suku bunga ini masih eh, tanggal 13-14 Desember, tinggal 1 minggu lagi. Nah, 2 minggu ya. Nah, anggap kurang 2 minggu. Ini ya, tanggal 14 Desember, pertemuan suku bunga selanjutnya. Ya, ini. Oke. Cukup ya, saya lanjut ke analisa teknikal. Kita mulai, saya buka trading view dulu. Nah, ya, trading view, source-nya. Baik, kita mulai dari indeks dolar dulu, karena tadi juga ada request Pak IDR, rupiah tolong juga sedikit direview. Nah, jadi indeks dolar DXY, ini indeks mata uang US dollar, ya, 2 hari ini naik menguat. Nah, mungkin menjelang data penting nanti malam. Oke, ini naik 2 hari hijau ya. Ketika DXY atau US dollar index ini naik, artinya mata uang US dollar menguat. Lawannya biasanya melemah. Oke, termasuk USD IDR. Karena ini rupiah lawan dolar AS. Kita, nah, oke. Jadi ini sesuai prediksi ya, Bapak Ibu ya. Ketika di sini saya sudah bahas USD IDR rupiah akan menguat ya. Jadi kalau turun seperti ini rupiah artinya menguat ya. Dari eh, kemarin tertingginya sempat 15.900 ya 880 lah kurang lebih, menguat sampai kemarin itu 15.360. Ini artinya turun menguat terhadap US dollar. Oke. Hari ini hijau ya melemah. Oke. Nah, jadi pas sesuai ya. Terus trennya kemana Pak? Kalau lihat trennya ya biasanya saya lihat dari weekly ya.
Nah, trennya masih koreksi. Tren naik, tapi ini koreksi. Oke. Target penurunannya bisa dilanjut nggak? Bisa dilanjut ya. Penurunan dalam artian menguat ya, rupiah ya. Bisa dilanjut. Target 50%, 15.300, bahkan golden ratio 61, 15.130 bisa. Ya. Kenapa? Ketika suku bunga Amerika nanti dipertahankan atau dipangkas, berarti dolar AS melemah, lawannya menguat, termasuk rupiah akan menguat. Oke, jadi clear ya, ini sudah menguat ya. Hanya tertahan di 38,2% ya Fibonacci ya. Kalau saya tarik dari start ya 14.600 ini ke tertingginya sudah terkoreksi 38,2% ya. Nah, 50%-nya masih belum tersentuh. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu, Pak, saya mau beli rupiah, Pak, menjelang pemilu ini. Kalau saya sabar dulu ya. Nah, turunan sekali lagi atau ke sini baru. Ya. Baik, rupiah saya anggap clear. Saya lanjut sekarang ke indeks saham Amerika. Kita mulai dari S&P 500. Nah, saya buka time frame weekly. Jadi ini time frame weekly ya. Nah, terlihat trennya masih naik ya Bapak Ibu ya. Trennya masih naik. Kalau ditanya Pak S&P 500 trennya naik nggak? Naik ya. Nah, sesuai ya. Nah, wave 3 sudah selesai, sekarang tinggal gelombang kelima. Mungkin targetnya sementara ini adalah all time high tertingginya ya. Nah, karena pernah tertinggi 4820 ya. Nah, Januari tahun 2022 ya. Ini targetnya. Emang ada resistennya sekarang di sini. Nah, di wave ketiga ini resistennya 4620 ya. Akan tertahan di sini dulu ya. Mungkin terkoreksinya nggak banyak. Saya turunkan daily ya. Jadi kalau dia naik terkoreksi tinggal saya tarik ya. Misalkan tertahan di sini atau di sini nanti ya. Ya, 38-nya di sini. Resisten become support. Jadi kalau memang dia naik terus terkoreksi, terjauhnya di sini ini support pertama, support kedua, baru lanjut naik. Oke, ini S&P 500 ya. Terus saya lanjut ke Dow Jones. Dow Jones hampir sama, jadi indeks ya. Indeks utama Amerika ini Nasdaq dan Dow Jones, S&P 500 tiga ini ya. Pergerakannya hampir sama ya. Tren naik ya, ini Dow Jones ya, tren naik ya. Wave kelima juga targetnya all time high-nya di sini karena pernah tertinggi 37.000 ya untuk Dow Jones, sekarang berada di 35.500-an ya. Resisten pertama tertinggi yang di wave ketiga ini 35.725 ya. Nah, di sini ini saya hapus ya. Ini channel ya secara pattern ya. Nah, targetnya 61 di sini ya. Ini resisten ya. Pak, ada terjadi koreksi bisa aja ya karena naiknya dari sini tidak ada koreksi sama sekali ya. Nah, naik terus ya. Kita ukur aja, misalkan naik tertahan di resisten di sini, koreksi 23 di sini, 38 di sini ya. Jadi kalaupun mungkin 23 atau paling dalam 38 ya untuk melanjutkan kenaikannya. Oke. Jadi kalau terjadi penurunan di saham ya untuk Dow Jones atau Nasdaq itu koreksi karena trennya sebenarnya naik ya. Trennya sebenarnya naik uptrend. Jadi ini hanya koreksi untuk melanjutkan kenaikannya ya. Oke, jadi Dow Jones tren naik ya. Resisten pertama di tertingginya yang wave ketiga 37 35725 ya. Ini resisten pertama. Kalau mampu breakout atau tembus ya, nah dia akan lanjut ke resisten selanjutnya yaitu di all time high-nya 37.000 ya.
Kalau resisten ini tidak mampu di breakout, mungkin akan terjadi koreksi. Koreksi ya nggak banyak ya, bisa 23,6 atau 38. Jadi kalau saya tandain kemungkinan daerah-daerah sini ya, 50%-nya di sini, daerah sini udah area koreksinya ya, 23, 38 atau 50. Karena ini MA 200 kuat ya. Inilah area-area koreksi untuk melanjutkan kenaikannya. Ya. Nah, kalau berdasarkan fundamentalnya nggak banyak ya, mungkin 23 atau di sini aja. Ya. Baik, kita lanjut ke Nasdaq dulu. Oke, ini sudah ada Pak Apple. Sabar dulu ya. Nasdaq hampir sama pergerakannya dengan Dow Jones ya. Tren naik ya. Kalau kita lihat weekly-nya, trennya naik. Ya, tren naik. Ya, ini wave kelima juga ya. Nah, wave tiganya sudah selesai. Kenapa? Karena sudah di breakout ya di sini. Ini juga sudah mampu di breakout juga ini. Ya. Ya. Belum ada koreksi sama sekali Nasdaq. Ya. Bahkan resisten ini udah mampu di breakout. Artinya dia akan lanjut ke resisten selanjutnya, yaitu all time high ini 16.762. Ya. Kalaupun terjadi koreksi, kita ukur aja ya, misalkan tertahan di sini koreksi, saya lihatnya hanya 38 sampai 23 aja ini. Karena ini sudah mampu di breakout ya resistennya. Jadi koreksinya nggak akan dalam. Bisa hanya 23 atau 38 ini untuk lanjut naik. Ya. 23,6 ini kuat karena ini ada resisten become support. 38,2 sama. Ya. Inilah area-area koreksi Nasdaq ya. Jadi yang trading Nasdaq terjadi koreksi di area sini, tinggal pantau ketika terjadi ya swing low, perubahan turun ke naik, langsung ikutin buy aja ya. Baik, kita lanjut ke saham tunggal Amerikanya. Kita mulai dari Apple dulu sesuai abjad ya. Setelah Apple, Amazon, terus Boeing ya. Baik, kita mulai dari saham Apple. Nah, jadi yang pecinta saham Apple ya, udah selamat, pastinya sudah profit naik terus ya. Sekarang udah terkoreksi. Ini saya hapus dulu. Tren naik ya, udah jelas ya, tren naik wave 3 aja. Ini hampir sama dengan Nasdaq ya, karena memang Apple ini kan teknologi ya. Sekarang berada di wave atau gelombang kelima. Targetnya ke all time high-nya ya. All time high-nya ini di 198 ya. Sekarang berada di 189. Kalau saya ganti time frame weekly dulu, ini udah sangat jelas sekali trennya naik, oke, trennya naik berada di wave kelima. Terus saya ganti ke time frame daily 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari ini flat ya. Nah, flat atau datar ya, datar di area sini, ini di atas ini ya. Nah, ya flat. Oke. Apakah dia akan lanjut naik atau turun? Koreksi ya turunnya. Kita nunggu data nanti malam. Oke. Ketika nanti dirilis data nanti malam, ternyata datanya inflasinya naik, kemungkinan dia akan terkoreksi ya. Nah, saya ukur ya dari start kenaikannya ya 165 ke tertingginya. Kalau misalkan nanti terkoreksi, koreksinya sampai seberapa dalam, Pak? Ya, misalkan naiknya tertahan di sini nanti terkoreksi. Target pertama saya melihatnya kalau 23,6 ini kemungkinan akan ditembus ya. Kenapa? Karena naiknya terlalu tinggi ya. Naiknya terlalu tinggi dan belum ada koreksi sama sekali. Oke. Ya, strong ya. Kemungkinan langsung ke 38,2 ya, 182 lah ini. Karena di sini ada resisten ya yang di breakout berubah jadi support. Ini target saya ya.
atau masuk lagi lebih dalam lagi 50%-nya 179. Di sini ya saya lihatnya karena ada MA juga untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi Apple ya, untuk saat ini nah, karena sudah mendekatin resistennya, ini bukan waktunya beli. Jadi tunggu koreksi dulu ya ke 38,2 sampai 50%. Di berapa, Pak? Ya 183 lah sampai 180. Nah, ini area beli. Oke. Nah, ini yang kita incar nanti. Nah, jadi Bapak Ibu yang pecinta saham Apple ya, nah, nanti grafik ini saya akan kirim ke channel Telegram 168 kita ya. Ini area buy yang kita incar. Nanti kita akan keluarkan sinyal di area sini. Oke. Terus pendukung selanjutnya apa? Selain inflasi suku bunga ya, Santa Claus Rally tadi. Nah, tren naik secara analisa teknikal tinggal nunggu koreksi aja untuk beli. Koreksinya 38 ya, kita sudah berani beli ya. Yang kedua kita lihat laporan earningnya. Laporan earning Apple ini masih tanggal 25 Januari. Nah, biasanya Santa Claus Rally ini bullish atau rally kenaikannya itu Desember ya. Nah, sampai ke awal tahun. Nah, anggaplah Januari ya. Pas di Januari, saham Apple akan ada rilis laporan earning yang forecast-nya bagus sekali. Ini saya coba tunjukin Bapak Ibu ya. IPS-nya naiknya nggak tanggung-tanggung ya, signifikan ya. Nah, dari 1,46 ya aktual yang sebelumnya, forecast perkiraannya 2,09 ya. Pendapatannya juga naik signifikan dari 89,5 billion ini diperkirakan ke 118. Jadi forecast laporan earningnya positif ya, estimate atau forecastnya perkiraannya naik. Jadi sangat mendukung. Jadi layak untuk dijadikan diversifikasi Bapak Ibu ketika terjadi koreksi untuk saham Apple ya. Koreksinya ya di 183 lah kurang lebih ya. Jangan terlalu perfect ya. Nah, kurang lebih boleh Bapak Ibu untuk pembelian tahap pertama aja dulu. 10 lot atau 10 lembar boleh ya. Ketika turun lagi ke 50%, 108 boleh, 10 lembar lagi. Nanti ke golden ratio 61. Nah, di sini sangat kuat sekali ya, ada MA 176 boleh pembelian tahap ketiga ya. Karena tren naik. Oke. Jadi pembelian pertama di 183 kurang lebih. Oke, clear untuk saham Apple Bapak Ibu. Disney Pak, oke ya. Oke, untuk Apple clear ya. Kalau ada pertanyaan Apple boleh lewat konsultan kami atau langsung WA kita ya. Baik, kita lanjut ke saham Amazon. Pak, Apple sudah beli, sudah lepas. Oke, ya. Ya, kemarin kita sarankan untuk lepas dulu ya. Ketika di sini kan kemarin kita 165 ini kan masuk ke area beli. Ya, ini ya. Nah, dari sini ya. Nah, ketika saya ya di sini ketika turun di sini ya kita sudah bahas ya penurunannya sampai berapa. Nah, kita keluarkan sinyal ketika golden ratio 161 pembelian pertama 50%, 171 dan 165 ya. Nah, area di sini saya selalu memberikan saran pembelian itu 38, 50 dan 61 ya. Rata-rata sih 50 sampai 61 golden ratio ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube kami ya. Nah, fs.trader community di sini ya.
Nah, dan benar ya. Jadi penurunannya ya terhenti di 50% terus naik ya. Ini harusnya udah take profit ya. Nah, turun lagi di bawah 50%, tengah-tengah 61 terus naik. Terakhir penurunan tertahan di 61. Terus sekarang naik ya. Nah, dan sekarang ya kemungkinan ini sama ya. Ketika turun di sini, ini saya udah ya, nah, tinggal saya tarik ya. Tapi high-nya saya nggak tahu ya. Kalau nanti malam misalkan Pak nggak ada turunan langsung naik ke tertingginya, berarti saya rubah nariknya ke sini nanti. Tergantung swing high atau tertingginya ya. Saya anggap sementara di sini, saya lihatnya di sini ya. Jadi berubah terus ya. Kalau nanti malam nanti naik, tidak ada turunan langsung naik, terus tertahan di all time high di sini, double top, saya tinggal menggantinya ke sini ya. Jadi area belinya berubah. Oke, nah untuk saat ini sementara saya lihat seperti ini ya, 38 sampai 50. Oke. Oke, cukup Bapak Ibu Apple ya. Kalau bersih posisi sabar dulu, tinggal nunggu koreksi ya. Oke. Baik, kita lanjut ke saham selanjutnya Amazon. Amazon sering juga kita keluarkan sinyal ya. Di koreksi wave ketiga kita sudah keluarkan sinyal, bahkan di wave kedua di sini juga kita sudah keluarkan sinyal ya. Nah, di wave kedua ini kita keluarkan sinyal sama ya, 5061 tertahan di 78 naik ya. Nah, di wave ketiga juga sama ya. Nah, sekarang di wave kelima koreksinya sampai mana, Pak? Mungkin saham Amazon sudah clear semua ya. Nah, ini berada di wave kelima ya. Sekarang masih wave kelima. Oke, yang berada di wave kelima. Ya, targetnya all time high-nya. Nah, jadi targetnya ini all time high-nya itu 187 ya. Di sini. Ya, ini. Oke, tapi sementara target terdekat saya lihatnya 170 ya, karena di sini ada resisten lower high-nya ya. Nah, saya jadikan resisten kuat ini. Kenapa? Nah, karena ketika dia all time high tertinggi, dia koreksi membentuk lower low, dia naik hanya tertahan di sini. Ini namanya lower high ya. Saya jadikan resisten ya. Terus dia turun. Nah, ini resisten kuat karena ya mampu menghasilkan pergerakan penurunan yang cukup besar, bahkan membreakout support lower low. Ini resisten kuat. Nah, saya tandain ya. Saya belum melihat ke target tertinggi. Ini dulu ya, karena ini adalah resisten kuat ya. Nah, naik ini adalah resisten kuat lower high ya, karena mampu memberikan pergerakan penurunan yang sangat besar ya, mampu breakout. Nah, ternyata benar ya, tertahan di sini terus koreksi ya. Nah, ini juga ya, terus sekarang naik ya, koreksi. Nah, ini udah breakout jebol resisten ini ya. Nah, dia akan terkoreksi tidak banyak targetnya ke resisten ini. Nah, ya. Jadi kalau tanya Amazon, Pak naik kemana? Saya targetnya 170 dulu resisten terdekat ini ya. Terus koreksinya sekarang ke berapa dalam, Pak? Nah, kita bahas ya. Oke, tertingginya 3 hari yang lalu sempat 149 ya. Terus 2 hari flat ya, tadi malam Amazon terkoreksi nggak banyak. Nah, saya ukur ya Bapak Ibu ya, dari ini ya, kita pakai Fibonacci dari wave keempat terendahnya, yaitu di 118 saya tarik ke tertingginya. Kalau tertingginya benar tertahan di sini dulu ya. Nah, kita menemukan angka 38,2 di 137, 50%-nya 133. Saya melihatnya koreksinya hanya tertahan daerah sini. Ya, oke, untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi ini bisa dijadikan peluang ketika terkoreksi 38 boleh, 50 boleh. 61-nya di sini. Jadi tiga ini biasanya ya. Ya, 38 saya ya, 50, 61. Tiga ini biasanya area beli yang saya selalu sarankan.
50% ini sangat kuat. Kenapa? Di sini ada resisten ya yang di breakout menjadi support. Saya belum melihat 61. Kemungkinan akan tertahan di atas 50% ya untuk Amazon ya. Nah, silakan Bapak Ibu pecinta saham Amazon boleh diincar ketika terjadi koreksi ke 137 kurang lebih ya. Targetnya jangka panjangnya ini 170, bukan jangka panjang, mungkin medium ya. Ini. Oke, secara analisa teknikal tren naik mendukung, secara fundamental suku bunga inflasi turun. Kita cek sekarang secara laporan earningnya ini tanggal 1 Februari nanti ya akan dirilis. Kita cek 0,94, IPS-nya turun sedikit ya, IPS-nya turun. Yang dilihat itu reportnya ya Bapak Ibu ya, bukan estimate. Estimate ini forecast yang dulu ternyata keluarnya 0,94, bagus. Nah, report ini kita jadikan acuan ke estimate-nya ya. Dari 0,94 diperkirakan turun 0,76, IPS-nya turun, pendapatannya yang naik ya. Dari 143,8 billion, estimate-nya atau perkiraannya naik 165. Jadi masih positif ya. Nah, jadi boleh ini ya Amazon ya. Oke, clear untuk Amazon Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu catat ya. Nah, Apple area buy-nya di sini, Amazon area buy-nya di sini ya. Baik, kita lanjut ke Boeing. Wah, Boeing ini banyak pecinta Boeing ya di First Street ya. Oke, Boeing. Kita mulai time frame weekly. Saya ingin menunjukkan Boeing secara time frame besar dulu, Bapak Ibu. Nah, ya, ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Nah, oke, jadi Boeing kenapa saya tandain ya ini channel, oke, ya. Tren naik, weekly sudah naik ya. Secara weekly naik. Oke. Saya turunkan time frame daily. Nah, kemarin koreksinya cukup dalam ya. Ada yang panik sampai, Pak, Boeing turun banyak, Pak. Ya, dari 243 ya sampai 176 ya. Turunnya dalam, Pak. Ya, saya bilang, silakan Bapak Ibu lihat YouTube kita tanggal 5 Oktober ya. Nah, kita sudah bahas wave 5 udah selesai ini ya. Ini sudah selesai 5 wave ya. Ini saya tebelin ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah wave 1, 2, 3, 4, 5. Ini waktunya koreksi ya. Nah, koreksinya seberapa dalam? Di kelas tanggal 5 Oktober saya sudah bahas ya. Kita tarik karena sudah 5 wave ya, 5 gelombang. Saya selalu tandain 38 dan 50 ya. Ini target koreksi Boeing ya. Jadi ketika sudah naik 5 wave, dia akan terkoreksi 38 biasa sesuai target awal saya ya, atau 50 atau 61 paling dalam. Tapi kalau 61 ini agak sulit. Kenapa? Ya, karena pada waktu itu saya bilang di sini ada support, resisten become support ya. Nih, ini kan tertingginya yang diberikan jadi support pas ya, resisten become support. Ini area beli ya, akhirnya naik ya. Nah, selamat yang sudah kebagian beli di sini. Mungkin 38, 195 saya ada yang beli, Pak keseret, panik, sabar dulu. Kalau ada modal average di 50%, 178 saya bilang, tapi terendahnya lebih rendah lagi 175 ya. Akhirnya naik. Fundamental sangat bagus sekali untuk Boeing. Pesanan pesawatnya naik banyak ya. Nah, karena perekonomian sudah mulai normal ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan bahas untuk saat ini Boeing ya.
Pak, Boeing apakah naik terus? Ya, nah, kita ukur aja ya. Tertingginya dari sini saya tarik ke terendahnya. Ini sudah naik melewati 61 ya. Target saya 78. Ini adalah critical ya, level critical. Di sini ada resisten juga. Kalaupun lanjut naik, saya melihat akan tertahan di 228 ya, mungkin 230 lah ya. Nah, pas di sini ya, di sini ada resisten ya. Ini. Jadi Bapak Ibu yang punya Boeing belum dijual ya, ketika nanti malam naik ke 228, 230, take profit dulu nggak masalah ya. Toh kalau naik kemungkinan tertandi tertingginya ini juga ya. Artinya saya melihat akan ada potensi koreksi. Jadi bukan turun, koreksi ya. Nah, koreksinya di mana? Ketika Boeing naik tertahan di sini, anggap tertahan di sini ya. Nah, selalu yang jadi saya acuan 38 dan 50 dulu ya. Ini ya. Pas di MA 200-nya 50. Di berapa itu Pak? 208 sampai 202. Ya. Jadi Boeing ketika sudah drop sini naik, mungkin akan terkoreksi di sini. 38, 208 boleh masuk ya untuk melanjutkan kenaikannya. Ini resisten dulu di sini, mungkin akan tertahan karena ini resisten ya. Ini resisten kuat ini ya. 242 resisten kuat. Kenapa? Karena menghasilkan penurunan yang sangat dalam, mampu membreakout support. Ini pasti ada reaksi di sini. Kemungkinan besar ya akan ada reaksi, ada perlawanan. Koreksi sini baru naik. Nah, oke. Ini untuk Boeing. Boeing eh, sangat bagus ya. Terus laporan earningnya, pendukung selanjutnya. Laporan earning akan dirilis di 31 Januari ya, awal tahun depan ya. Nah, IPS-nya mengalami kenaikan tapi masih minus ya. Dari minus 3,26 ke minus 0,86. Pendapatannya naik ya. Dari 18,10 billion ke 21,03 ya. Dan naik terus. Jadi layak untuk ya dijadikan diversifikasi pilihan saham Boeing ya. Targetnya saya nggak muluk-muluk ya, 278 ini sudah luar biasa bagus ya. Ketertingginya di Maret 2021 ya ini ya. Oke, bisa ke 300 kalau hitungan eh, ini ya, ini satu wave koreksi. Nah, harusnya ke 300 ya. Karena kalau mengukur pakai Fibonacci 100-nya di sana ya, 301, 302. Ini target secara resisten Fibonacci ya. Kalau saya klasik aja di sini udah cukup ya. Nah, oke. Boeing cukup Bapak Ibu pecinta saham Boeing. Pak, apakah koreksinya dalam waktu dekat atau masih lama? Wah, kalau masalah durasi waktu ya sama-sama pantau ya, C ya Ibu. Jadi koreksinya apakah dalam waktu dekat atau lama? Ya, biasanya kan tunggu triggernya yang bikin pergerakan saham naik banyak, turun banyak, pasti akan ada trigger. Trigger itu data penting, termasuk nanti malam. Mungkin nanti malam akan terjadi fluktuasi pergerakan yang cukup besar. Entah naik atau turun, saya nggak tahu, tergantung rilis data. Ya, nah, kalau misalkan datanya nanti, inflasinya ternyata nggak turun Pak, naik 3,7, 3, mungkin akan koreksi nanti malam. Tapi biasanya sekali koreksi saham sehari, biasanya dilanjut beberapa hari ya. Jadi kalau tanya koreksinya dalam waktu dekat atau lama, saya nggak tahu ya. Ya kita pantau aja ya. Oke, kalau berdasarkan pergerakan di sini kan ya cukup agak lama, namanya investasi saham ya. Kalau mau cepet trading aja. Jadi pantau aja ya, bisa lama, bisa cepet ya. Tapi kalau Boeing, kalau dilihat mingguannya, kita berdasarkan histori aja ya. Hmm.
ini koreksi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu lah ya. Ya ini bisa aja kali, tapi kalau koreksi sedikit kayak gini ini bisa 2 minggu. Ini naiknya 1, 2, 3, 4, 5 minggu ya. Nah, mungkin sekali koreksi bisa 2 minggu ya. Oke, oke cukup ya. Kalau tanya berapa lama atau waktu dekat ya. Baik, kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu Alibaba. Hmm, Saya ganti Apple, ganti Alibaba dulu. Terus setelah Alibaba, Amazon saya ganti Disney sekaligus menjawab pertanyaan request tadi terus Google ya. Oke, kita ke saham Alibaba. Baik, jadi Alibaba, saya jelaskan Alibaba. Jadi Alibaba ini perusahaan Cina ya, bukan perusahaan di Amerika. Ya, perusahaan Cina tapi terlisting atau diperdagangkan di bursa Amerika. Oke. Jadi biasanya fundamentalnya ini Cina. Kalau Cina mengalami perlambatan ekonomi, saham Cina turun, termasuk Alibaba. Kalau kondisi ekonomi Cina itu baik, ya, nah, saham Cina naik, Alibaba akan naik. Biasanya Alibaba jalan sendiri, ya. Pak, ini saham Amerika lainnya kok pada naik, Pak. Kok Alibaba malah turun? Karena ini saham Cina, bukan saham Amerika. Sekali lagi, oke. Oke, untuk saham Alibaba secara teknikal turun. Nah, ini selalu saya bahas ya. Nah, masih koreksi turun ya. Nah, ini oke, masih turun, weekly-nya masih turun. Nah, saat ini tertahan di support ya, 72, supportnya 72 ya. Ini terendahnya itu pernah 57. Ini saya jadikan strong support ya, support paling dalam. Oke. Nah, sekarang kita coba analisa penurunannya ini sampai di mana. Nah, secara teknikal ya, nah saya melihat ke support 7273 ini. Dasarnya ya support ini ya. Nah, potensinya biasanya HNS ya. Ini bahu kiri, bahu leher, head. Nah, ini bahu kanan ya. Oke. Terus secara channel juga sama, kita tarik ya. Nah, kemarin di sini supportnya ya, jujur aja saya menyarankan juga yang pecinta saham Alibaba di sini beli di level 7778 ya di support ini ya, karena di sini support support ternyata jebol ya ke support kedua ya. Oke. Nah, jadi yang masih mau beli saham Alibaba tunggu di level 7273 penurunan sekali lagi pas di support ya. Oke. Ke depannya apakah masih mampu naik, Pak? Bisa naik, Pak. Ya, kalau ke area-area target pertama aja terdekatnya di 100 ya. Saya masih optimis bisa. Oke. Masih bisa ya. Nah, karena kalau kita lihat historinya, wah, ini penurunannya sudah cukup dalam ya dari 300 berapa 320 ya, bahkan saat ini berada di bawah IPO ya. Ini, oke. Jadi secara teknikal tren masih turun, tapi ini udah ini wave terakhir ya. Ini A, B, C, D, E ya. Nah, kemarin saya di sini berharap double bottom ya, E-nya ya. Tapi naik nggak banyak terus turun. Nah, di sini kalau saya ukur juga ya, 161-nya di sini 73 sampai 72 ini boleh Bapak Ibu ya. Oke, boleh, baik. Ya. Targetnya kenaikannya yang pasti 88 ini jadi resisten pertama dulu. Saya berdasarkan resisten dulu ya di sini ya. Nah, ini dulu saya tarik ke sini 50%-nya pas ya. Jadi Bapak Ibu yang beli di bawah di 79 kemarin lah, 80, 78 atau nanti besok ada turunan ke 72, 73 beli.
ini target terdekatnya 58788 ya, resisten ya. Mungkin di sini ada reaksi perlawanan ya, tertahan koreksi. Nah, kalau jebol baru resisten kedua di sini ya. Oke. Inilah target pertama saya dulu ya, 102 103. Ya, kalau mampu keluar dari resisten ini baru ke area resisten yang paling kuat 120-an. Ya, ini mungkin jangka panjang ya akan terjadi nanti suku bunga ketika dipangkas dan perekonomian Cina sudah mulai normal ya. Mungkin range-nya di sini dulu. Oke. Kalau rilis laporan earning ini yang akan datang bagus ya. Sementara sih 31 Januari, tapi biasanya Alibaba sering mundur ya. Kemarin aja mundur ya seminggu ya. Naik ya, naik. Oke. Jadi laporan earningnya bagus naik dan kenaikan yang paling besar nanti di pertemuan yang akan datang. Kalau kemarin rilisnya turun ya, pendapatannya turun ini. Nah, ini yang membuat saya masih ada sedikit keyakinan saham Alibaba mampu recovery meskipun hanya tertahan di resisten atau target pertama ya. Oke, fundamental laporan earningnya bagus ya. Nah, mungkin karena nanti efek dari akhir tahun, awal tahun dan suku bunga Amerika meskipun ini saham Cina ya, tapi ada sedikit dampak data-data Amerika juga berefek meskipun nggak terlalu signifikan. Jadi Alibaba clear ya. Jadi Alibaba saya masih melihat ada potensi penurunan tapi sudah nggak banyak. Ke support selanjutnya di 72 sampai 73 ya. Jebol ini baru mungkin ke strong supportnya 57 58 ya. Oke. Tapi kalau nggak mampu dia naik ya, dianggap saya anggap ini udah selesai apalagi mampu breakout ini nanti. Ya. Oke, cukup ini ada pertanyaan. Kok susah Baba naik, Pak? Ya, kalau kita lihat fundamentalnya Alibaba, nah di sini juga sudah saya share ya. Mungkin saya kembali ke Safari dulu untuk menjawab pertanyaan. Nah, di sini saya sudah bahas setiap ada data Alibaba ya. Ini jadi Alibaba dari 2014 pendapatannya sebenarnya naik signifikan ya, tapi harganya semakin turun. Terus di sini juga, nah, ini yang membuat Alibaba turun kemarin ya. Sebelumnya ada rumor keluarga Jack Ma ini mau jual saham Alibabanya. Nah, gimana ya? Pokoknya sudah pernah saya kirim ya. Nah, akhirnya ada rilis lagi Jack Ma membatalkan rencana menjual karena sahamnya anjlok. Nah, dia nunggu naikkan ya. Nah, terus juga dia berharap ada perbaikan di internal perusahaan Alibabanya karena kemarin juga penurunannya karena pembatasan penjualan chip dari Amerika. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya penurunan saham Alibaba ini diakibatkan faktor eksternal di luar perusahaannya rata-rata ya. Karena pada waktu penurunan yang dalam di awal itu karena geopolitik ya, aturan-aturan perusahaan pemerintahan Cina ya. Jadi kalau secara internal perusahaannya sebenarnya sehat ya. Nah, ya. Pendapatannya naik terus. Oke. Jadi Alibaba secara teknikal akan melanjutkan penurunan ke target supportnya 7273. Oke, ini berdasarkan teknikal ya, Bapak Ibu ya. Terus naiknya saya melihat naik ya untuk medium ya ke target 100 saja ya kurang lebih ke kakinya lah karena start penurunannya terakhir di sini ya. Jadi kalau Alibaba yang buy-buy lebih baik short term dan medium medium term ya, jangan long term. Oke. Yang udah buy di atas Pak kecantol ya di hold atau lakukan averaging ketika BEP lepas semuanya. Oke, misalkan Bapak Ibu beli di 100 turun ke 75, lalu kan beli buy nanti 50%-nya di berapa break even pointnya.
profit sedikit, dua-duanya lepas ya. Oke, Alibaba clear, ini banyak Q&A. IBM masih rugi swab. Oke, untuk masalah swab ini kan aturan dari pedagang dan pialang ya. IBM Pak, oke, IBM nanti ya, terakhir ya IBM. Oke, saya lanjut ke Disney ya, karena ada request saham Disney. Baik, Disney tren sudah mulai naik. Saya cek dulu ya, apa sudah benar-benar uptrend? Belum ya, tapi sudah mulai ya. Nah, kita tunggu aja apakah mampu melewatin, ini saya hapus dulu ya. Nah, lower high-nya ini ya targetnya ya. Kalau pakai weekly ya. Tapi sudah mulai swing ya. Terus daily-nya ya. Daily-nya naik ya. Daily-nya sudah mulai naik. Dan saya sudah keluarkan sinyal saran beli ya ketika di bawah di sini ya. Nah, selamat yang sudah beli dan cukup banyak ya member kita yang beli saham di sini di level-level 80 sampai 85 kayak di sini ya, area sini. Nah, dan kemarin saya sudah sarankan lepas di area resisten 9495. Ya, bahkan ada yang lepas di 92 di sini. Silakan boleh ya. Nah, benar terjadi koreksi tertingginya di 96, 1, 2, 3 hari terkoreksi tadi malam sempat 9160 ya, closingnya di 92. Nah, kemungkinan akan terkoreksi lagi, tapi mungkin 38 ya. Ini saya sudah ukur ya. Nah, 3850-nya ini di 89,88 atau 90 lah. 90 sampai 88 ya. Tapi ini agak susah di sini ketemu MA-nya ya. Ya. Nah, jadi yang udah lepas di 94, 95 turun 90 ini boleh lakukan pembelian lagi ya. Nanti yang prioritas ya izin Bapak nanti yang prioritas kita belikan saham di sini ketika terkoreksi di 90 sampai 88 ya. Nah, termasuk Boeing nanti kalau masuk Apple, Boeing ya sesuai analisa kita ke area beli yang ikut program prioritas kita nanti izin ya mungkin kita akan lakukan pembelian. Baik ya untuk Disney ya. Nah, jadi peluangnya ketika terkoreksi ke 38,2 ya anggaplah 90 sampai 88 boleh Bapak Ibu ya. Targetnya sementara ke 100 terdekatnya ya. Untuk mediumnya 118. Lower high ini jadi resisten kuat. Ya, kenapa? Karena menghasilkan penurunan yang dalam mampu ya dan mampu membreak out support ini. Nah, lower low ini kuat berarti. Jangan berharap di atasnya ini dulu sementara ya. Nah, di sini pasti ada perlawanan koreksi. Oke, target pertama di sini ya resisten pertama karena saya kalau gambarkan dari sini ya lower low ini lowernya ini terkoreksi ya turun naiknya cuma di sini ini saya jadikan resisten ya ini 104 sampai berapa ini ya 101 104 ya ini area resisten turun ya kan naik seperti ini ya struktur marketnya ya. Nah di sini baru terjadi pola head and inverted head and shoulder ya. Nah ini bahu kiri headnya ya ini bahu kanan breakout langsung naik. Oke. Nah, dan di sini sudah saya sampaikan terjadi bullish divergen. Artinya pergerakan sahamnya turun, tapi tidak diikuti dengan volumenya. Volumenya malah naik. Benar ya. Ini peluang yang sangat bagus kemarin kita sarankan. Ya. Terus ke depannya apakah ini mampu melanjutkan kenaikannya berdasarkan fundamentalnya ya. Nah, inflasi suku bunga potensinya positif untuk saham ya naik ya bisa dilanjut. Nah, secara teknikal mungkin koreksi nggak banyak ya ke 38 atau 50 ya, koreksinya tapi tren daily-nya masih naik. Jadi boleh lakukan pembelian ketika koreksi ke area beli ini ya. Secara
fundamental laporan earningnya ini baru dirilis, nanti yang akan datang itu masih tanggal 6 Februari ya Pak, Ibu, 6 Februari. Kita cek lagi, meskipun IPS-nya naik, forecast-nya ya, ini lumayan naiknya, pendapatannya juga nggak naik. Ya. Jadi kalau sebelumnya turun, turun ya, nah ini bahkan minus ya, pendapatannya juga turun ya. Sekarang forecast-nya yang akan datang naik. Ya. Kenapa? Kita masih melihat ada potensi kelanjutan naik ya. Ya, ya. Oke, ini bagus Disney ya. Silakan ketika terjadi koreksi ke 90, 89 atau 87. Nah, oke, cukup untuk Disney. Saya cek ada pertanyaan tadi yang request saham Disney. Udah bisa buy Pak? Wah, udah bisa Bu. Ya untuk sekarang tunggu. Tapi member kita ya di 85 sampai 80 kita sudah sarankan beli. Ya, sudah sarankan beli. Bahkan masih banyak yang di hold. Jadi saya sarankan yang beli 30 lembar kemarin ya dijual di 91 10 lembar, sisa 20 lembar, bahkan ada yang sisa 10 lembar. Saya suruh hold, saya suruh tahan. Jangan pernah jual saham Disney dulu ya, sampai minimal target 100 atau 118 baru lepas semua. Oke. Nah, jadi sayang ya kemarin dijual sebagian karena sudah ya profit take profit lah, ada koreksi biar ada modal peluru untuk buy lagi ya. Jadi agak sedikit agresif ya. Jadi bukan benar-benar investasi beli simpan jangka panjang enggak ya. Nah, kita semi agresif lah ya. Oke, jadi untuk saat ini boleh lakukan buy Disney tapi nunggu koreksi sekali lagi ya. Koreksi sekali lagi ya. Oke, di 38,2 sampai 50% lah, 87, 88, 89, 90 itu. Oke, clear ya. Dari Ibu ini yang tanya ya. Baik, kita lanjut ke saham Google. Nah, saham Google ini harus Bapak Ibu punya ketika benar-benar sudah masuk area beli ya. Jangan ada tawar-menawar ya. Secara produk Google ini sangat bagus ya. YouTube milik Google ya. Baik, kita akan bahas saham Google ini grafik weekly. Ya, ini grafik weekly. Ini udah jelas ya. Tren masih naik, tidak mampu membreakout ini ya. Nah, ini saya tandai resistennya, tren naik ya. Saya turunkan ke time frame daily. Nah, ini. Jadi Pak, kemarin turun ya, hanya tertahan 121. Kenapa ya? Udah jelas untuk MA ya. Nah, kalau saya ukur dari sini ini critical point 78 ya. Oke. Nah, terus naik. Nah, sekarang kalau mau beli di berapa Pak? Kalau saya tunggu koreksi lagi. Kita ukur aja dari terendahnya ya higher low ya ke tertingginya yang terakhir ya 1, 2, 3, 4, 5 hari yang lalu sempat 141 ya. Saya tandain 38,2 dan 50-nya ya. 133 dan 131 lah, 130 ya kurang lebih di sini. Ini area beli saya. Saran dari kami ketika terjadi koreksi 38,2 sampai 50%, ini boleh lakukan pembelian ya. Oke. Targetnya all time high ya. Tertingginya ini sempat 152 ya. Ini. Oke. Ini boleh pembelian tahap pertama atau 61 ya. Nah, fundamentalnya mendukung sama karena ini sektor teknologi ya. Nah, jadi inflasi Amerika, suku bunga Amerika berpengaruh. Jadi positif ya untuk fundamental Amerika saham akhir tahun dan awal tahun terutama. Terus secara laporan earning kita cek dulu. Pre-market sudah ya, ini udah jam 5 lewat di sini ya. Pre-market naik sedikit. Rilis untuk laporan earning 1 Februari naik ya, kalau lihat dari ininya sudah naik. Kita cek juga pendapatannya ya naik ya,
mendukung ini juga naik. Jadi nggak masalah laporan earningnya mendukung untuk saham Google. Jadi layak ya ketika terkoreksi saham Google boleh ya silakan lakukan pembelanjaan saham Google ketika terkoreksi di 133 sampai 130. Ini area pembelian pertama. Ya, Pak kalau turun lagi Pak tunggu golden ratio 61 sampai 78 lah. Ya, baru beli lagi ya. Jadi averaging pembelian untuk saham jangan terlalu berdekatan ya, minimal ke support dan support ya. 38 boleh, 50 boleh, 61 boleh ya. Tuh. Oke, cukup ya untuk saham Google. Saya cek ada pertanyaan khusus saham Google. Nah, ini layak ya, bagus ya. Jadi Bapak Ibu minimal harus punya saham-saham sektor teknologi yang market cap-nya besar seperti Google, Apple ya. Oke, sekarang saya lanjut setelah Google ini IBM request. Oke, IBM dulu ya, secara abjad lah. IBM, oke. Terus tadi ada Meta Platform juga. Request Meta Platform, Pak. Oke. Terus ada Nike ya. Nike. Oke, baik kita IBM dulu. Wah, ini udah lama ya nggak analisa sama IBM ini kayaknya. Baru sekarang ini ada pertanyaan IBM. Oke, saya cek dari time frame weekly ya. Ini channel ya. Kemungkinan naik targetnya di sini ya, Pak. Saya hapus dulu. Oke, ini kan udah jelas trennya naik ya. Trennya naik dari sini udah jelas nya ya, tertahan di sini. Nah, ya. Nah, ini kan naik terus ini ya. Low-nya semakin naik, tren naik ya. Nah, ini targetnya mungkin di sini saya lihat ini ya. Ini jadi resisten kuat 163. Oke. Kalau ini udah jebol, yang ini sudah jebol, saya hapus ya. Ini sudah jebol, udah mampu di breakout resisten ini. Targetnya ke resisten ini. Kenapa ini jadi resisten kuat ya? Tadi saya sudah bahas ini dari tertinggi sebelumnya ya, turun tertahan di sini. Dan ini mampu membuat lower low ya, low baru ya. Nah, ini oke. Nah, dan ini sudah jebol. Inilah resisten selanjutnya. Ya, 163. Terus kalau mampu breakout ini baru ke 174, 175. Oke. Jadi tren masih naik. Ya, saya nggak tahu Bapak tanya IBM punya posisi untuk melakukan penjualan atau mau ngincer baru. Nah, kalau mau buy baru ya, nah tinggal ukur aja Pak ya. Nah, kalau buy terdekat, kita saya turunkan daily dulu ya biar jelas. Hmm. Jadi tinggal ukur aja dulu ya. MA-nya di 78 sini ya. Ya, mungkin di sini Pak. Ya, ya. Ya 50% ya 146 ya. Ini kuat sekali ya. 561 juga ya. Terjauhnya saya lihat hanya di sini 78 karena ada MA ya. Kalau mau overlap ya, koreksi agak dalam, terjauhnya di 78. Jadi pergerakannya kan biasanya overlap gini. Nah, ya ini resisten, support. Nah, ya terjauhnya di sini. Tapi kalau saya dari 50% udah masuk ya, ini ya. Oke, ini IBM secara teknikal naik sudah ya, akan lanjut kenaikannya nanti malam tergantung data ya, tergantung data karena ada data penting. Untuk earningnya ya, earning masih tanggal yang akan datang 23 Januari. Nah, terus saya cek untuk
Bentar dulu. Earning ini. Oke, bagus sekali ya IPS-nya ya dari 2,2 ke 3,7 pendapatannya juga naik. Jadi mendukung ya. Saran saya tahan aja dulu, tahan aja dulu ya. Nah, kemungkinan akan lanjut naik ke resisten 164 ya. Nah, ini kemungkinan ya tertahan di sini dulu ya. Nah, terjauhnya 175. Ini dulu Bapak, siapa ya? Bapak atau Ibu ya yang tanya ya. Memang IBM itu tertingginya pernah 206 ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat historinya ya. Nah, nih, nah, kalau lihat historinya ini, kalau time frame besar sih, ya saya ukur dari terendahnya, pas ya. Ini 61, ini 78 ya. Nih. Jadi kalau udah beli belum profit Pak, ya tahan aja ya. Saya ngelihatnya area sini. Ya, kalau udah di area sini silakan lakukan mau cut loss atau jual profit 175 sampai 180 ya. Ini 78 ya. Jadi ini ya saya lihat dari sini. Oke. Oke, cukup IBM. Tapi kalau belinya di bawah 163 sudah profit, saran saya lepas ya. Ada koreksi beli lagi. Tapi kalau di 163 masih belum profit, ya tunggu minimal 175 sampai 180. Oke. Oke, cukup untuk yang tanya IBM, IBM sudah ya. Oke, saya lanjut ke saham Meta ya. Kalau Meta udah pasti profit semua ya. Oke. Oke, kemarin kita bahas resisten ini jebol lanjut naik bener lanjut naik wave kelima di sini ada resisten juga ya. Ini lower high hati-hati ya. Kalau sudah naik mendekati resisten 350 tahan dulu ya, tunggu koreksi. Sekarang ini tahan dulu sebenarnya ya. Tahan dulu ya, kita ukur ya. Nah, minimal kalau mau melakukan pembelian Bapak Ibu 38 sampai 50%. Silakan ya. Nah, ini juga ada beberapa ya. Saya bilang trader saham Facebook ya, Meta ya. Karena memang agresif ya. Beli 2-3% lepas, beli lagi 2-3% lepas ya lumayan juga Bapak Ibu ini ya. Udah 200% profitnya ya. Dia beli dari sini terus ya, pecah ini ya dividen dia beli terus. Ya. Oke ya. Tapi ketika sudah topnya ini tahan dulu ya Bapak Ibu ya, ganti saham lainnya. Jangan dikejar ya. Oke. Nah, koreksi itu selalu ada, peluang nanti selalu ada. Jangan greedy ya. Nah, oke. Jadi jangan dikejar terus udah overnight ini ya sabar dulu. Pokoknya ketika udah deket resisten, rem dulu, tahan dulu. Jangan paksakan untuk masuk posisi ya. Tunggu koreksi ya. Nah, oke, cukup ya. Saya Meta nggak akan banyak rilis ya. Ya, kalau saya sih tunggu koreksi ke resisten, become supportnya lagi, ya minimal agak masuk sedikit, ya 318 sampai 310 bahkan mungkin ke 300 silakan beli, ya tren masih naik, ya tren masih naik. Ya. Earningnya apa? Oke, earningnya ini masih tanggal 31 Januari bagus ya. Ini naik ya, pendapatannya naik. Jadi earning masih positif ya rata-rata ya sampai pertemuan earning yang akan datang yaitu di Januari, akhir Januari dan awal Februari ya rata-rata. Jadi ini mungkin akan terjadi koreksi sini untuk lanjutkan kenaikan resisten ini. Oke, baik.
Saya lanjut ke Nike. Ini Bapak Ibu yang tadi request saham Nike. Tunggu, ini ada beberapa yang WA untuk tanya ya. Alibaba, Menita, Nike, Boeing sudah ya. Tinggal Nike ini yang belum kita bahas ya. Oke, kita bahas saham Nike. Ya, Nike kita bahas ya. Kita kemarin saran beli di sini kayaknya ya. Harusnya ada profit yang di 100 ini ya. Di sini juga ya. Saya coba clearkan dulu. Ya. Oke, di support yang paling terakhir, yang paling dalam ya. Udah pas ya, satu dari lima. Oke, Nike. Ya, resisten pertama harusnya ini ya, ini kan lower high 115. Jadi kalau Nike mau dilanjut 115, yang sudah profit take profit dulu ya. Nah, ini naik masih ya. Oke. Kalau mau beli, misalkan pecinta saham Nike sabar dulu ya. Ya minimal lah ke sini ya. Saya kira tapi Nike nggak banyak ya. Kemarin udah beli ini ya. Ini supportnya 61. Mungkin di sini. Oke, kok nggak keluar? Ya, oke. Ini target paling tinggi ya. Resisten pertama 115 ya. Ini Bapak Ibu. Jadi saya melihat masih ada kelanjutan naiknya ya. Ini dulu ya. Kalau ini mampu di breakout ya, dia akan lanjut ke 130 ya. Saya yakin kalau ini breakout profit semua ya. Mungkin ada beli kemarin di daerah sini 100 ya kurang lebih ya. Harusnya sudah ada yang profit tapi ada yang belum sedikit ya. Oke, Nike ya. Jadi saya lihat masih naik ya, masih naik ini ya. Nah, nanti malam pun kalau misalkan data nggak mendukung, koreksinya paling dalam ya balik lagi ke 50% sampai 38 ya. 61 agak susah ya sini. Ini nih. Ini yang jadi support kuat ya. Eh, nandainya gimana ini ya. Nah, 38. Saya lihatnya di 38. Ya. Nih, ya. Support, support di breakout jadi resisten di breakout ini. Jadi kalau mau dia koreksi yang ke sini aja ya. 103 ya. Hmm. Jadi kalaupun mau terkoreksi lagi, saya lihat ke 38,2 yaitu di 103 untuk melanjutkan kenaikannya. Kalau naik, dia akan tertahan sementara di resisten 115 dulu ya. Karena di sini ada support, resisten, nanti resisten. Ya. Oke, cukup untuk Nike. Untuk laporan earning Nike ini masih tanggal berapa ini? Kayaknya turun IPS-nya 21 Desember. Bulan depan dekat ini ya. IPS-nya 0, turun sedikit ya dari 0,94 ke 0,83, pendapatannya 12,94 ke 13 naik. Sebenarnya nggak ada masalah untuk earningnya. IPS-nya turun tipis, pendapatannya naik ya. Harusnya mendukung, ya, mendukung. Apalagi Santa Claus Rally, semoga itu benar-benar terjadi ya. Dan data nanti malam semoga turun inflasinya, dia akan lanjut naik. Ya. Jadi saran saya yang sudah profit beli di level 100 ke bawah, 115 kurang lebih take profit dulu. Koreksi beli lagi. Tapi kalau Pak saya belinya cuma sedikit mau di hold ya, targetnya balik ke 130 ya. Sini aja ya. Nah, ini mediumnya ya. Meskipun pernah tertinggi 178 ya.
ini. Jadi kalau mau jangka panjang sih ya bisa aja ya. Kalau kita secara Fibonacci ini targetnya minimal 100 di sini sih. Ya. Nah, oke kok di 138 ya. Ini ada resisten biar supportnya. Di sini minimal. Ya. Nanti akan ada koreksi lagi. Oke, Nike cukup ya. Baik, saya lanjut ke saham. Saya cek dulu ya. Ada lagi kemarin malam Meta turun banyak, Pak. Apakah boleh beli lagi? Meta platform sudah saya bahas ya. Jadi Meta platform tadi malam memang turun banyak ya. Tapi Meta ini kan memang pergerakannya banyak ya. Saya bilang tadi malam itu memang biasa ya. Karena sebelum-sebelumnya udah memang sekali turun ya banyak ya. Jangan dibeli dulu, sabar ya. Nah, kalau saya sih tunggu 38,2, 318 sampai 300 ya. Tapi ya tergantung datanya juga. Tapi saya biasanya karakternya nggak mau mendahuluin data ya. Nah, apalagi secara teknikal ini sudah dekat resisten ya. Kecuali di bawah nggak apa-apa mendahuluin data ya. Nah, jadi sabar dulu ya. Tunggu terkoreksi lagi ya. Oke. Nah, oke ya, clear ya, sudah saya jawab ya. Jadi tadi malam memang mental turun banyak, jadi sabar dulu ya. Kalau turun semalam, nah jangan rata-rata kan turunnya nih berapa malam ya naik ya. Oke, sabar dulu ya. Apalagi udah deket resisten nih ya. Oke, cukup ya. Nike sudah, mungkin terakhir ya. Apa yang belum saya bahas? Oh, PayPal, Nike sudah, PayPal ya. PayPal. Oke. Oke, GM tadi ada WA. GM memang naik banyak ya. Ada yang posisi GM lama ya. Nah, ini tadi malam naik banyak bahkan gap ya. Karena ada buyback dari perusahaan GM-nya. Targetnya ya masih jauh ya. Oke, Oke, PayPal sekarang. PayPal beberapa hari naik baru tadi malam turun ya. Sempat naik 60 ya, 60 lah kurang lebih. Terus closing di bawah 57 ya. Saya hapus dulu yang ini. Ini yang saya bilang resisten ya dicek. Secara teknikal closing di bawah seharusnya nanti dilanjut turun ya. Ya, tren besarnya memang masih turun ya. Ini selalu saya bahas ya. Selama nggak membreakout tren resisten ini, jadi ini masih turun ya trennya secara weekly, oke. Nah, cuma daily sudah mulai ya tertahan di ini support become resisten ya. Nah, terus koreksinya nanti seberapa dalam lagi Pak? Ya kita ukur aja ya. Ini saya hapus tanda ini biar Bapak Ibu jelas. Oke, 38 sampai 50 ini mungkin kuat ya. Tapi kalau PayPal biasanya agak over, agak dalam ya koreksinya. Ini 5061, 55, 54 mungkin koreksinya di sana. Ya, tapi semoga aja hanya tertahan di 23. Ini kan turun tertahan 23 ya. Kalau mau dilanjut mungkin ke 38, 56. Ya, harapan saya ini pelan-pelan naik ya. Terus triggernya untuk naik earningnya masih 30 Januari ya. Masih lama 30 Januari. Yang akan datang ini baru bagus ya. Dan selanjutnya kalau sebelum-sebelumnya ini flat data bahkan turun ya. Oke, bahkan minus yang sebelumnya. Ini bagus naik. Oke, pokoknya laporan earning rata-rata ya yang akan datang ini positif mendukung ya termasuk PayPal ya termasuk PayPal ya resistennya ini ya resistennya sementara saya lihat 65 harusnya ini lanjut naik ke 65 ya ini turun ya Ribon naik ini turun. Nah, ini ya targetnya ya harusnya kalau ini mampu jebol baru lanjut naik. Oke.
Nah, ini kenapa Pak tertahan di sini? Tinggal tarik aja ya dari dindingnya. Nah, tertahan 61. Waj- Jadi wajar ketika dia paypal ya ini ya kemarin dari sini turun terus dibawa naik ke sini ya wajar kenapa 61 ya dari tertingginya yang di sini mungkin nanti terkoreksi ya semoga koreksinya hanya 38 ya di sini untuk lanjut naiknya. Oke, cukup untuk PayPal saya cek sudah saya jawab semua di WA juga sudah saya jawab semua ya clear ya semuanya. Oke, karena saya sudah jawab semua, terima kasih Bapak Ibu waktunya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.